ini kan menarik gitu. Akhirnya ini menjadi fenomena sendiri. Padahal gitu, seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan platform digital lainnya itu sudah ada dari sebelum wabah COVID-19 ini ada di Indonesia. Selamat datang di channel saya, Krisna Aditya. Pada channel saya ini, saya akan banyak berbicara seputar kesenian. Kesenian apa aja? Teater, tari, musik, seni rupa, apa aja pokoknya. Nah, pada video kali ini seru banget. Pengalaman pribadi yang tentu, karena saya juga pekerja seni, saya akan bicara tentang pekerja seni, pandemi, dan resesi. Sebelum kita lanjutkan video, teman-teman boleh dukung channel saya dengan cara terima kasih yang udah subscribe, terus tekan lonceng. Thanks banget atas dukungannya. Pertama saya akan jelaskan kenapa saya akan bicara tentang pekerja seni, pandemi, dan resesi. Pertama, satu, saya juga pekerja seni, saya juga seniman, pekerja seni teater. Nah, seperti kita tahu, pada awal bulan Maret 2020 ini, Indonesia terkena wabah COVID-19. Nah, pada saat itulah sejujurnya pekerja senilah yang paling terdampak atas yang pertama kali terdampak wabah COVID-19. Kenapa? Nah, pada saat itu juga semua jadwal pertunjukan, teman-teman seni pertunjukan, jadwal pameran teman-teman seni rupa barangkali, atau teman-teman hampir semua pekerja seni mengalami jadwalnya itu di cancel. Nah, kita bisa mengatakan pada saat itu kalau kita semua adalah sobat cancel. Tapi it's okay. Awalnya tuh pada bulan Maret itu kita berpikir kayaknya saya berpikir mungkin ini tidak akan berlangsung lama, sifatnya sementara. Tapi wow, sejak Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai saat ini wabah COVID belum berhenti di Indonesia. Dan ini menjadi persoalan kita. Persoalan wabah COVID-19 ini menjadi persoalan besar gitu untuk pekerja seni pertunjukan. Kenapa gitu? Karena kita biasa berkarya di ruang-ruang konvensional seperti panggung-panggung pertunjukan. Kalau musisi ada yang konser di kafe atau di panggung-panggung pertunjukan lainnya. Penari pun demikian, membuat karya dengan melakukan pentas sendiri atau di panggung-panggung yang biasa dipakai oleh para penari. Tapi pada saat ini kita tidak bisa melakukan itu gitu, karena ada peraturan pemerintah yang melarang itu, dan kita menerima itu. Tentu itu menjadi masalah buat kita karena penghasilan pekerja seni, khususnya seni pertunjukan pada saat ini saya berbicara, mengalami dampak yang sangat signifikan karena secara ekonomi kita tidak punya penghasilan, tidak punya pendapatan, sementara kita harus banyak menghidupi diri dan keluarga. Tapi saya yakin gitu, saya coba membangun komuni gitu. Saya berbicara dengan banyak orang di teman-teman pekerja seni untuk tetap bisa berkarya, jangan pernah berhenti karena ini saatnya gitu. Saat yang menarik kita mencari ide-ide dan riset dan mencari gagasan-gagasan baru. Nah, inilah yang menarik. Banyak sekali pekerja seni pertunjukan yang proses kreatifnya yang biasanya outputnya untuk ruang panggung, akhirnya melakukan proses kreatif yang outputnya menjadi untuk ditayangkan di media digital gitu, di ruang-ruang digital gitu. Nah, ini kan menarik gitu, ada proses kreatif yang berbeda. Gagap memang pada awalnya banyak teman yang gagap karena ada medium yang berbeda gitu, dan kita harus berhadapan dengan
penonton yang berbeda, biasa di panggung dengan penonton yang seperti ini gitu. Sementara kalau di platform digital itu penonton kita diatur oleh sebuah algoritma software dari sosial media atau platform-platform digital itu sendiri gitu. Nah ini kan menarik gitu. Akhirnya ini menjadi fenomena sendiri. Padahal gitu, seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan platform digital lainnya itu sudah ada dari sebelum wabah COVID-19 ini ada di Indonesia. Nah ini kan ada pergeseran gitu, ada pergeseran yang sebenarnya menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Normal baru. Nah, sampailah kita pada kebijakan pemerintah tentang normal baru dengan segala ketentuannya. Menggunakan masker, wajib cek suhu, cuci tangan, dan lain sebagainya. Bahkan sampai saat ini ada operasi justisi di berbagai daerah gitu. Kalau nggak pakai masker kita didenda gitu. Nah, mulailah itu ketika ada kebijakan normal baru, mulai itu terjadi diskusi-diskusi di kantung-kantung teman-teman seniman gitu tentang normal baru. Kalau ada normal baru berarti ada normal lama gitu. Nah kalau kita bicara normal baru, apakah akan hadir realisme baru gitu? Apakah akan hadir estetika baru? Itu rumit. Kayaknya gue harus bikin kopi dulu. Tunggu ya. Kopi dulu guys. Oke. Setelah saya pikir-pikir, pembahasan tentang normal baru itu akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Nah, makanya ikutin terus channel saya ya. Intinya begini. Saya ingin menyampaikan gitu, jika pandemi COVID-19 ini kita masukkan dalam kategori krisis, nah kita punya sejarah, bukan kita, dunia punya sejarah. Setiap terjadi krisis atas kerja politik atau karena bencana alam atau pandemi itu sendiri, biasanya melahirkan sebuah realisme baru atau realita baru, estetika baru dan lain-lain. Nah tentu hal ini bisa menjadi pemicu bagi teman-teman pekerja seni, menjadi trigger gitu untuk tetap semangat dan membuat riset, membuat temuan-temuan, gagasan-gagasan lain gitu. Nah ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Nah, oke ya, di video selanjutnya saya akan bahas tentang seni dan normal baru. Sampailah kita pada bulan ini gitu. Nah bulan ini pemerintah memberikan kabar gitu lewat media-media gitu, kalau Indonesia sudah masuk resesi. Ini kalau ada musiknya jeng 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 begitu tuh. Kopi lo. Gini, resesi apakah akan membawa dampak baru untuk pekerja seni? Pasti ada kayaknya, pasti ada. Karena sektor informal pasti terdampak. Nah, pekerja seni itu masuk dalam kategori informal kan. Bahkan ada yang mengatakan kepada saya nih, sektor informal tuh harus segera banting setir. Dan kita ini sebagai masyarakat harus mempunyai dana cadangan untuk bertahan. Boro-boro dana cadangan ya, boro-boro ya dana cadangan. Orang kita pekerja sini dari bulan Maret itu udah jadi sobat cancel. Tapi it's okay, nggak usah khawatir. Semoga situasi ini cepat terkendali. Pandemi, resesi bukan masalah bagi pekerja seni, karena kita akan tetap kreatif, kita tetap berkarya untuk negeri ini. Ciptakan gagasan-gagasan teman-teman, gagasan-gagasan baru untuk menjadi catatan sejarah di masa yang akan datang. Oke, terus berkarya, selamat berjuang. Mari kita menjadi teman ngopi. Yes. Jika ingin ketemu diskusi, boleh komen di kolom komen di bawah ini.
Saya siap kapan aja untuk berdiskusi dan mendukung teman-teman pekerja seni untuk tetap menjaga eksistensi. Simple is better.